Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Zahrani dengan NIM B0521013. Di sini saya bersama rekan saya akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Kajian Timur Tengah yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Istadianta, MS. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti besar yang memerintah kekhalifahan Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti Abbasiyah memerintah selama 500 tahun. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa ini disebut juga sebagai puncak kejayaan Islam atau The Golden Age karena ilmu pengetahuan yang berkembang secara pesat. Berikut ini adalah beberapa ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Puncak perkembangan ilmu pengetahuan ini terjadi pada masa Harun ar-Rasyid dan putranya yakni Al-Ma'mun yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan memiliki perhatian khusus terhadap ilmu pengetahuan. Kebijakan yang dilakukan diantaranya adalah gerakan penerjemahan buku asing ke dalam bahasa Arab, khususnya bahasa Yunani dan bahasa Persia. Pada masa Harun ar-Rasyid membentuk sebuah lembaga penerjemah dipimpin oleh Yohanna bin Musawiyah yang berpusat di kota Yaounde, Sahpur. Yohanna bin Musawiyah ini dengan Hunain bin Ishaq merupakan pelopor penerjemahan baru dari bahasa Yunani ke bahasa Arab secara langsung. Awalnya buku berbahasa Yunani biasanya akan diubah terlebih dahulu menjadi bahasa Syria kuno oleh pendeta Kristen Syria, kemudian baru para ilmuwan akan mengubahnya menjadi bahasa Arab. Para ilmuwan memiliki tugas untuk mencari banyak buku berbagai ilmu seperti filsafat, kedokteran, ilmu tata negara, dan sastra dari daerah Bizantium dan Persia. Berdirinya sekolah tinggi terjemah di Baghdad, masa Al-Ma'mun merupakan puncak penerjemahan buku-buku asing. Kebijakan kedua adalah dibangunnya sebuah perpustakaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bernama Baitul Hikmah yang sebelumnya bernama Khizanah Al-Hikmah pada masa Harun ar-Rasyid. Nah, pada masa Al-Ma'mun, Baitul Hikmah itu dipergunakan untuk menyimpan buku berbagai bahasa seperti Persia, Yunani, India, maupun bahasa Arab sendiri. Dan selain perpustakaan umum, Baitul Hikmah dikembangkan menjadi universitas yang melahirkan banyak intelektual muslim dan pusat penelitian akademis. Kebijakan ketiga yaitu mendirikan lembaga pendidikan dan kesusastraan. Pada masa Bani Abbasiyah, lembaga pendidikan terendah bagi anak-anak untuk mengenal baca, tulis, dan hitung, serta remaja yang belajar dasar ilmu agama seperti hadis, tafsir, dan fikih adalah kutab atau maktab. Lamanya belajar di kutab tidak ditentukan berdasarkan tahun, namun jika materi telah dikuasai oleh murid, maka akan berlanjut pada ilmu yang lainnya. Bagi murid yang berada pada tingkat pendalaman itu biasanya akan belajar kepada seorang yang ahli dengan keilmuannya masing-masing di luar daerah. Rumah para ulama ini digunakan sebagai lembaga pendidikan untuk membahas ilmu agama maupun ilmu umum yang tidak didapatkan di masjid. Ilmu pengetahuan yang berkembang di Bani Abbasiyah adalah ilmu nakli, yaitu ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasul, dan ilmu akli yaitu ilmu yang bersumber dari akal. Yang pertama ada ilmu fikih. Banyak ulama fikih terkemuka yang bermunculan pada masa Bani Abbasiyah, di antaranya Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sahid, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Nah, para ulama tersebut berupaya memperbesar ruang lingkup hukum Islam yang mencakup perintah Allah dalam Al-Quran dan diperincikan oleh hadis. Yang kedua ada ilmu hadis. Nah, ulama perawi hadis yang muncul pada Bani Abbasiyah diantaranya adalah Imam 6, yaitu Imam Bukhari yang karyanya Al-Jami' Al-Sahih dan Tarikh Al-Kabir, Imam Muslim yang karyanya Kitab Al-Jami' Sahih Muslim, Ibnu Majah karyanya Sunan Ilmu Majali, Abu Daud karyanya Sunan Abi Daud, Tirmidzi dengan karyanya Sunan Al-Tirmidzi, dan Nasai dengan karyanya Sunan Al-Nasai. Nah, dalam perkembangannya hadis-hadis yang dibukukan disaring melalui kritik sanad dan matan karena sebelumnya hanya sekedar dibukukan tanpa diketahui kesohihan hadis tersebut. Nama saya Faza Nur Auliatu Zahro dengan NIM B0521036. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Andini mengenai
perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang berisi ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesenangan yang bersifat duniawi. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu tasawuf ini mengalami puncak kejayaannya atau mengalami puncak perkembangannya dengan terdapat beberapa ulama tasawuf. Nah, di antara ulama tersebut yang pertama ada Junaid al-Baghdadi dengan kitab yang berjudul Majmu'ah Rasil al-Junaid. Nah, yang kedua yaitu ada Abu Qayyim Abdul Karim bin Hawazin al-Qushairi dengan kitabnya yaitu Risalah Qushairiyah. Nah, yang ketiga ulama tasawuf ini bernama Muhammad bin Ahmad al-Ghazali dengan kitabnya yang paling masyhur yaitu Ihya Ulumuddin, yaitu ilmu bahasa dan juga sastra. Nah, pada zaman dinasti Abbasiyah, para sastrawan ini melakukan kombinasi dengan materi yang bersumber dari luar Arab. Nah, berbeda dengan zaman sebelumnya, yaitu para sastrawan itu memilih untuk erat kaitannya dengan tradisi Arab. Nah, para penyair atau sastrawan yang bermunculan pada dinasti Abbasiyah saat itu, yang pertama bernama Ibnu Muqaffa, yaitu beliau merupakan seseorang yang pertama kali menjadi penerjemah karya asing ke dalam bahasa Arab. Yang kedua ada Imam Sibawaihi. Beliau terkenal sebagai ahli nahwu dan juga ahli gramatika. Yang ketiga ada Abu Nawas. Beliau merupakan penyair dengan tema syair-syair atau yang dikumpulkan dalam Diwan Abu Nawas. Selanjutnya ada ilmu kedokteran. Nah, perkembangan ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah yaitu berkembang dimulai saat periode Abbasiyah yang pertama, dan puncaknya itu ada di periode Abbasiyah kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, awal dari perkembangan kedokteran di dinasti Abbasiyah ini ditandai dengan pembangunan rumah sakit yang berada pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, pembangunan rumah sakit ini dipimpin oleh Ar-Razi. Ia merupakan seorang dokter ternama pada saat itu dan memiliki karya yaitu Al-Hawi, Al-As'ah, dan juga Al-Jami. Nah, selain Ar-Razi, ada seorang dokter yang sangat terkenal dan sangat masyhur hingga saat ini yang dikenal dengan nama Ibnu Sina. Ia memiliki julukan Raja dari Dokter dan juga Raja Obat, karena pada saat itu ia telah menemukan berbagai macam penyakit pertama di dunia, dan seperti penyakit syaraf, dan karyanya yang paling terkenal yaitu Al-Qanun fi At-Tib dan juga Asy-Syifa. Selanjutnya yaitu ilmu astronomi. Nah, ilmu astronomi yang berkembang pada dinasti Abbasiyah diawali dengan Khalifah Al-Ma'mun yang mendirikan observatorium pada awal abad 9 Masehi di Jundai Sabur. Nah, tujuannya untuk membangun bangunan tersebut yaitu untuk mengamati gerakan benda-benda langit. Selain itu dibangun juga observatorium yang kedua di Bukit Qosayum. Nah, beberapa ilmuwan astronomi yang muncul pada dinasti Abbasiyah yang pertama yaitu ada Al-Biruni dengan karyanya Al-Hind dan Al-Qanun Al-Mas'udi yang salah satu pembahasannya adalah tentang keakuratan garis lintang dan garis bujur. Kedua ada Nasiruddin Tusi dengan karyanya berupa penyusunan tabel astronomi, kalender geometri, dan juga matematika. Yang ketiga ada Kutubuddin Sirzi dengan karyanya berupa pandangan mengenai alam dan pelangi serta optik geometris. Selanjutnya ada ilmu matematika.
Nah, perkembangan ilmu matematika pada dinasti Abbasiyah ditandai dengan munculnya para tokoh ahli matematika. Nah, yang pertama itu ada Al-Khwarizmi, yaitu beliau merupakan penemu angka 0, penemu aljabar, dan juga penyusun tabel astronomi. Yang berikutnya adalah Abul Wafa dari Persia yang menunjukkan keadaan umum dari relativitas sinus segitiga. Semua materi yang kami sampaikan di dalam video ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sumbernya kami cantumkan di sini. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.